Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuruddin wa dinil haq liyuzri ala dini walau karihal munafikun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan rahmat, nikmat hingga kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di Zoom sekarang. Kemudian salawat serta salam buat junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan sehingga berilmu, berpendidikan yang kita rasakan pada saat ini. Yang terhormat Bapak dosen, pembimbing, dan kemudian rekan-rekan semua sejurusan PMK Angkatan Kedua. Baik, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 anggota. Yang pertama Ansori Fernando Putra, yang kedua Wahyu Hidayat, dan ketiga Wahyudi Rahmat, saya sendiri. Baik, dalam kelompok 5 ini kami telah berdiskusi yaitu landasan hubungan Undang-Undang Dasar 1945 dengan NKRI dan perkembangan pendidikan bela negara. Landasan hubungan Undang-Undang Dasar 1945 dengan NKRI terbagi kepada 5. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi. Yang ketiga, implementasi konsepsi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi. Yang keempat, konsepsi pertama tentang Pancasila sebagai cita-cita dan ideologi negara. Yang kelima, konsepsi Undang-Undang Dasar 1900 dalam infrastruktur politik. Kemudian kami juga membahas perkembangan pendidikan bela negara. Itu terbagi kepada 3. Yang pertama, situasi NKRI terbagi dalam periode-periode. Yang kedua, pada periode lama bentuk ancaman yang dihadapi adalah ancaman fisik. Yang ketiga, periode Orde Baru dan periode reformasi. Baik, kami akan membahas yang pertama yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Telah disebutkan bahwa Pancasila merupakan falsafah bangsa sehingga kita Indonesia menjadi negara. Falsafah Pancasila ikut masuk dalam negara. Cita-cita bangsa bercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga demikian Pancasila merupakan ideologi negara. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi. Kemerdekaan Indonesia merupakan momentum yang sangat berharga di mana bangsa kita bisa lepas dari penjajahan. Tetapi kemerdekaan ini bukan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena A. Teks proklamasi secara tegas menyatakan bahwa yang merdeka adalah bangsa Indonesia, bukan negara. Karena tidak memenuhi syarat adanya negara, dalam hal ini tidak adanya pemerintahan. Yang B. Mengingat kondisi seperti ini, maka dengan segera dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam kurung PPKI yang bertugas untuk membuat undang-undang. Maka pada 18 Agustus 1945 telah dibentuk Undang-Undang Dasar 1945. Secara resmi berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita singkat dengan NKRI. Jadi,
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusi NKRI. Kemudian yang ketiga, implementasi konsepsi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi. Strip pertama, Pancasila. Titik 2, cita-cita dan ideologi negara. Strip kedua, penataan supra dan infrastruktur politik negara. Strip ketiga, ekonomi, peningkatan taraf hidup melalui penguasaan bumi dan air oleh negara untuk kemakmuran bangsa. Strip ketiga, kualitas bangsa, mencerdaskan bangsa agar sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Strip ketiga, agar bangsa dan negara ini tetap berdiri dengan kokoh diperlukan kekuatan pertahanan keamanan melalui pola politik strategi pertahanan dan keamanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ansori Fernando Putra. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ansori Fernando Putra akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh rekan saya Wahyu Yudi. Yang keempat, konsepsi pertama tentang Pancasila sebagai cita-cita dan ideologi negara. Pertama, kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan bertentangan dengan hak asasi manusia. Kedua, kehidupan berbangsa dan bernegara ini harus mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala karena merupakan motivasi spiritual yang harus diraih jika negara dan bangsa ini ingin berdiri dengan kokoh. Tiga, adanya masa depan yang harus diraih. Keempat, cita-cita harus dicapai oleh bangsa Indonesia melalui wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Kelima, konsep Undang-Undang Dasar 1945 adalah mewadahi perbedaan pendapat dalam masyarakat. Paham negara Republik Indonesia adalah demokrasi. Karena itu, idealisme Pancasila yang mengakui adanya perbedaan pendapat dalam kelompok bangsa Indonesia, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Pelaksanaan tentang Organisasi Kemasyarakatan dan tentunya berdasarkan falsafah Pancasila. Keenam, konsep Undang-Undang Dasar 1945 dalam infrastruktur politik. Infrastruktur politik adalah wadah masyarakat yang menggambarkan bahwa masyarakat ikut menentukan keputusan politik dalam mewujudkan cita-cita nasional berdasarkan falsafah bangsa. Pernyataan bahwa tata cara penyampaian pikiran warga negara diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, perkembangan pendidikan pendahuluan bela negara. Situasi NKRI terbagi dalam periode-periode. Periode yang dimaksud tersebut adalah yang berkaitan dengan kepentingan sejarah, perkembangan pendidikan pendahuluan bela negara, pendidikan yang dihadapi oleh penyelenggaraan kekuasaan. Periode-periode tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, tahun 1945 sejak NKRI diproklamasikan sampai tahun 1965, periode lama atau Orde Lama. Kedua, tahun 1965 sampai 1998 disebut periode baru atau Orde Baru. Ketiga, tahun 1998 sampai sekarang disebut periode reformasi. Selanjutnya, perkembangan pendidikan pendahuluan bela negara. Perbedaan periode tersebut terletak pada hakikat yang dihadapi pada periode lama. Bentuk yang dihadapi adalah ancaman fisik berupa pemberontakan dari dalam maupun ancaman fisik dari luar oleh tentara sekutu, tentara kolonial Belanda dan tentara Dai Nippon atau Jepang. Sedangkan pada periode baru dan periode reformasi, bentuk yang dihadapi adalah tantangan yang sering berubah sesuai dengan perkembangan kemajuan zaman. Perkembangan kemajuan ini mempengaruhi perilaku bangsa dengan tuntutan hak yang lebih banyak. Pada situasi ini
adalah tantangan non-fisik, yaitu tantangan pengaruh global dan gejolak sosial. Berdasarkan situasi pada periode yang berbeda, ini landasan-landasan hukum yang digunakan untuk melaksanakan bela negara pun berbeda. Perkembangan pendidikan pendahuluan bela negara. Realisasi dari produk undang-undang ini adalah diselenggarakan dengan pendidikan pendahuluan perlawanan rakyat yang menghasilkan organisasi-organisasi perlawanan rakyat pada tingkat pemerintahan desa, oleh yang selanjutnya berkembang menjadi organisasi keamanan citizen OKS. Dilihat dari perkembangannya, tentu pola pendidikan yang diselenggarakan akan terasa pada fisik, teknik strategis keamanan. Perkembangan pendidikan pendahuluan bela negara. Orde Baru dan Prode Reformasi. Produk reformasi. Ancaman yang dihadapi dalam prode ini berupa tantangan non-fisik dan gejala sosial untuk mewujudkan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang tidak terlepas dari pengaruh lingkungan strategis baik dan dari maupun dari luar. Perkembangan pendidikan pendahuluan bela negara. Tujuan bela negara adalah menandakan rasa cinta tanah air, bangsa, dan negara. Untuk mencapai tujuan ini, bangsa Indonesia perlu memahami pengertian dan memahami tentang wilayah Indonesia atau negara dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Mereka juga perlu memahami sifat dan ketentuan bangsa, ketentuan nasional. Sekian, terima kasih.